Halo Mikers. Oke, balik lagi dengan kita. Tapi kali ini tuh partner aku berbeda karena Iya sebelumnya dong, kemarin itu kan aku sama Kak Tere dan aku sama Kak Anggia gitu. Tapi kita sekarang di rolling. Jadi aku sama Switch. Nanda. Yeah. Oke, balik lagi dengan kita di episode yang baru nih. Berapa ini? Episode keberapa ya? Nggak tahu, pokoknya episode nggak sih? Nggak tahu dah. Episode kesekian kalinya. Bener banget. Ngulik asik bareng Kesmik. Jadi kemarin itu Anggia sama Tere udah bahas apa? Yang stres itulah di kampus. Aku juga udah dengerin loh. Dan ternyata tuh bener gitu. Kayak relate banget nggak sih? Relate banget, parah. Dan kali ini kita bakal ngebahas apa nih, Nan? Bahas apa nih? Kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Oke, kayaknya lebih enak judul ini ya, tema kita ya daripada tema mereka ya. Soalnya dong, kita kan kayak anak ini UKM sebelah banget. Kan kita di sini juga mau branding UKM kita gitu ya. Kita mau promosiin tuh UKM kita untuk maba-maba banget nih. Jadi di episode kali ini kita bakal bahas banyak banget tentang pentingnya ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler itu sama dengan UKM gak sih? Sama kalau di SMA tuh kayak OSIS ekskul ya, ekskul. Kan kayak misalnya kalau di MMTC itu ada UKM. Kegiatan mahasiswa, contohnya kayak MMTC TV gitu. Nah, kalau di sekolahku dulu itu juga ada namanya. Apa tuh? Aku lupa. Pokoknya itu juga kayak ingat ayo diingat. Broadcast sekolah gitu loh. Oh, kakak dulu SMA broadcast juga? Aku SMK. Oh, SMK? Iya, aku SMK. Aku kayaknya bertolak belakang banget ya. Kamu SMA ya? Iya dong. IPA lagi. IPA, terus masuk ke MIK? Enggak masuk, nggak masuk. Tapi kecuali ke penyiaran baru nggak masuk. Tapi aku dulu nggak pernah ikut ekskul. Masa sih? Iya, cuma OSIS doang. Tapi kenapa sekarang kuliah ikut UKM? Karena ada yang diambil, ada yang cakep, apa ada yang apa? Iya, semua lah all in one. Oh, bener sih. Tapi jujur, aku mau nanya nih sama Nanda. Apaan tuh? Penting gak sih kalau misalnya di kuliah itu kita ngikutin kegiatan mahasiswa? Contohnya kayak UKM-UKM yang ada gitu. Itu penting apa enggak menurut kamu? Kalau menurutku penting sih. Soalnya kan kayak, kenapa tuh? Gimana ya? Kalau misalnya aku di kelas terus pulang kayak yang kita bahas kemarin sama Kak Tere, kan tentang kayak kupu-kupu atau kura-kura nih. Itu kan kan bersambung gitu kan, continue. Menurutku sih karena aku kan juga ikut 2 nih. Satu Hima, itu komik abis bareng kita. Ya, terus habis itu aku ikut TV juga kan. Nah, jadi kayak pengen banyak relasi aja sih. Soalnya juga pengen temenan sama cutting. Aku bisa kenal sama bukan cutting di MIK doang. Ada di Maprod, Matex dan lain-lainnya tuh. Juga kayak ya bisa ngeliat gitulah, ngelirik cogan, mana tahu. Iya, benar. Tapi cogan di TV banyak ya daripada cogan MIK gitu. Banyak banget. Tapi ini bukan tentang cogan, tapi tentang skill. Nah, skill. Bukan. Skill. Oh ya, skill. Tentang skill. Tapi jujur ya, aku sebagai MIK masuk ke TV itu bener-bener banyak banget yang bisa aku dapat. Contohnya yang pertama, kita kan gak pernah masuk studio. Real. Kita buta banget nih tentang studio. Iya, benar. Tapi karena TV masuk studio. Iya. Terus juga kita ada produksian. Benar. Kita produksian, jadi kita belajar, apalagi kita kampus broadcasting, yang basicnya broadcasting banget. Jadi kayak nggak buta-buta banget gitu. Apalagi kita juga ada ini kan, kayak produksian kecil, besar, itu di studio, ada juga yang di luar. Itu gimana caranya jadi produser, gimana cara jadi tim kreatif, bahkan gimana caranya jadi FD, PD dan lain-lain gitu. Kayak itu bener-bener aku temuin banget baru di UKM ini gitu. Jadi dari aku pribadi itu tuh UKM tuh penting banget. Sih, real. Mungkin gimana ya? Mungkin orang-orang juga pasti udah kayak UKM penting. Tapi jujur ya, banyak banget benefit yang bisa aku dapetin. Contohnya yang pertama job. Kita jadi punya jadi punya branding, kita jadi punya pengalaman. Bener. Dari situ kita bisa dapetin job. Itu juga maksud benefit yang aku dapat dari kegiatan UKM. Yang kedua yang kamu bilang tadi, relasi itu penting banget sih menurutku. Soalnya kita kita jangan hanya ada di lingkungan itu MIK aja gitu loh. Jadi kita harus kayak nyebar ke sana ke sini, SKSD mulu, kayak ke sana ke sini. Tapi kan menurutku penting juga sih. Soalnya aku kan mau ngikutin jejak Kak Ona. Jejak Kak Ona? Itu program baru kah? Kayak bukan jejak petualang. Motivate gitu loh. Motivator banget. Kayak, kenapa tuh? Kan aku dulunya tuh gak suka kayak
jadi reporter gitu loh. Tapi pas kemarin itu aku diutus jadi reporter di 17 Agustus. Aku tuh kayak wah kayaknya enak seru juga ya, enak ya, seru juga gitu. Tapi aku denger suara kamu bagus. Masa sih jangan gitu, jangan malu. Nah itu pentingnya UKM itu. Kayak ada apa ya, hidden talent itu tuh kelihatan. Jadi kita tuh kayak nggak sembunyi, jadi kayak ke upgrade gitu loh skill kita. Bener. Kayak jadi tahu nih, oh ternyata aku bisa ya kayak gini. Ternyata ini ya bakat terpendamku. Iya, bakat terpendam ya akhirnya keluar gitu. Bukan cuma ngabisin duit doang gitu loh maksudnya. Betul sih, betul. Apalagi ya? Banyak sih. Ada radio juga. Ada radio, ada MB juga nih. Iya, ada MB. MB tuh keren juga loh, dibawa kemana-mana. Tapi ngomong-ngomong masalah ekstrakurikuler nih, di kampus kita tuh berapa sih? Apa aja sih kita sebutin deh? Waduh, apa aja? Pertama ada TV. Ya, kedua ada radio. Ketiga ada apa ya? Badminton, ada basket, volley, futsal. Terus apa lagi ya? MB, apa PMKK. Itu termasuk UKM. Oh iya, PMKK. Oh iya, PMKK. MIM. Iya, ini sama ini. Apa? Yang itu loh, yang nulis-nulis itu koran. Bukan koran sih, apa? Alinea. Iya benar banget, lupa. Itu jujur aku bener-bener apa ya, Alinea itu termasuk UKM yang bisa ngasah skill. Karena berpikir, kita disuruh nulis, kita disuruh nulis, kita disuruh riset juga, dan itu bisa jadi portofolio. Temenku juga kayak banyak gitu masuk ke situ sih. Banyak sih. Aku juga pengen masuk situ, cuman kenapa? Kayak masa udah komik, TV, Alinea udah kebagi 3 lah badanku. Iya sih, benar. Sedangkan kayak ini kayak aku kan, nah jadi ada benefitnya juga nih, kayak yang dulunya tuh aku kayak diem doang di kos, sekarang aku kayak buat apa kan schedule gitu kan, kayak hari Senin aku rapat ini nih, kayak sok-sok sibuk aja. Ada, jadi kayak ya udah sih kayak rapat ini, jadi ada kegiatan juga sih di luar kampus. Tapi ngomong-ngomong masalah banyak ikut ekstrakurikuler, menurut kamu efektif gak sih kita ikut ekstrakurikuler tuh lebih dari satu atau cuma satu aja terus difokusin? Nah ini untuk maba kan ya, jangan kalap gitu loh ikut UKM. Apalagi sekarang semester 1 belum bisa ini kan, belum bisa masuk. Ntar tahun depan. Gimana tuh Nan tipsnya? Nah kan aku sebagai alumni maba nih, dulu tuh aku pengennya 3 malah. Apa tuh? Komik, komik, TV sama radio. Radio. Karena radio aku telat banget daftar, jadinya aku cuman TV sama komik. Gitu. Kayak gimana ya? Yang ini aja udah ngos-ngosan gitu loh Kak. Tapi maksudnya setahu aku kalau misalnya kamu daftar TV kamu bisa radio. Nah iya. Karena sama banget produksiannya gitu. Terus ini itu bakalan susah. Jadi kalau mau masuk TV aja, radio aja gitu. Terus kalau berarti sekarang kamu cuman punya 2 nih. Komik sama TV. Itu cara baginya gimana? Nah itu tuh aku pusing banget. Kayak kita kan kita kan sama nih di bagian PDB. Nah jadi kayak kadang ada rapat inilah, belum lagi rapat komik lah, gini-gini. Nah, jadi bentrok banget. Malah aku kayak jadi pusing gitu loh. Nah, tapi misal kayak untung ada keringanan, kayak izin dikit-dikit gitu lah. Jadi bisa lah diatur schedule. Ada timetable juga sih aku. Kan ngomong-ngomong masalah ini tadi, masalah ekstrakurikuler. Iya. Kamu ikut ekstrakurikuler itu gimana cara bagiin waktunya gitu loh? Wah gimana ya, sebenarnya aku juga bingung sih. Kayak dulu tuh kayak bentrok banget gitu loh, kayak ini kalau bisa badanku dibagi 2, dibelah 2, satu ke sana, satu ke sini. Kayak gimana ya jadwalnya, barengan lah, inilah ginilah. Nah jadi aku tuh kayak buat timetable gitu loh, buat kayak jadwal aku sendiri nih, kayak rapat komik hari ini, TV hari ini. Nah tapi ada juga bentrok kayak jamnya sama, harinya sama. Jadi aku ada izin ke gini dikit lah gitu kan, terus dikasih keringanan juga gitu loh. Jadi ya udah sih have fun aja selagi bisa. Nah jadi selagi bisa kita jalanin aja. Tapi kalau udah nggak kuat nggak usah dipaksain. Betul. Kayak susah gitu loh, banyak UKM diikutin. Iya sih benar. Sesuai ini aja, kemampuan aja, sesuai ya gitulah. Itu berarti bisa dipakai ya buat maba-maba yang mau masuk UKM dan masuk hima. Jadi kalau misalnya, kalau aku kan tipikal yang cuma satu nih, MTC TV doang. Sebenarnya tuh aku tuh pengen masuk komik juga waktu, tapi telat pendaftarannya, nggak bisa. Terus ya udah jadinya TV doang kan. Nah, kalau aku karena fokus satu jadi enak. Jadi aku cuma pengen ngasih tips nih ke maba-maba yang mau masuk UKM nanti semester 3 gitu. Kalian jangan kayak maruk. Jangan kayak
kayak gimana ya, kayak gitu. Kalap gitu. Pengen semua nih, pengen nyoba semua gitu. Pilihlah beberapa yang menurut kalian tuh emang paling diminati, iya, paling bisa iya benar, karena sesuai kemampuan betul, deh, itu aja sih. Kalau misalnya kayak hal yang bisa kalian pelajari di luar dari UKM yang misalnya kalian mau ikut basket, mau ikut volley, tapi kalian ikut basket gak bisa gitu, mending basket tuh udahlah di luar dulu aja, kampus, nanti volleynya aja baru di sini kayak gitu bener, aja. Bener sih. Jangan diambil semua gitu. Bener sih. Soalnya kan balik lagi, kita di sini ekstrakurikuler itu untuk pengembangan diri. UKM itu untuk pengembangan diri, bukan untuk stres gitu. Bukan untuk bikin mumet gitu kan. Bener. Jangan sampai kayak nyesel lah ikut ini gitu. Sumpah mending gak usah jadi kupu-kupu aja biar gak ini, biar gak itu gitu. Nah, kan jadi tambah masalah juga kan untuk sendiri sama untuk itu UKM-nya juga. Ntar jadi ribet lagi. Betul. Terus gimana nih? Apa? Ya gimana? Kalau aku sih yang pasti itu tadi, pilihlah yang tepat. Karena balik lagi yang ngejalanin juga kalian kan. Kita juga yang ngejalanin. Betul, kayak gitu. Tapi ya emang kalau misalnya kalau misalnya Hima sama UKM itu ini enggak sih? Maksudnya kegiatannya beda enggak sih? Aku bingung nih. Kalau UKM kan pasti ada kegiatan yang menciptakan sesuatu atau melakukan sesuatu. Kalau Hima tuh apa? Kalau Hima tuh aku baru masuk nih ya. Kalau Hima tuh kan kayak misalnya komik itu kan kayak membangun merangkul anak MIK seluruhnya gitu kan. Jadi ya dikhususkan untuk MIK doang. Dia kayak misalnya kemarin tuh ada ASI sama MIK 360 nih. Pasti angkatan aku 22, 21 sama 23 ikut dong. Yang kemarin masa nggak ikut kan namanya MIK juga. Soalnya ikut jadi MC dong, moderator. Gila, takut. Pengalaman bagus sih. Tapi kan itu kakak jadi bisa kan jadi moderator? Nah, itu gara-gara apa? Gara-gara jujur ya, balik lagi nih ke UKM. Karena aku kan kebetulan di MMTC TV itu kan berita. Jujur kalau aku tuh sebenarnya nggak ada basic. Ya pasti semua orang pasti ada basic berbicara nggak sih? Tapi mental itu yang kayak gimana caranya bisa ngomong sama orang di depan orang banyak dan gimana banyak banget loh di JLR. Betul. Dan supaya nggak gemeteran, gimana supaya cair suasana itu susah, lebih susah daripada berbicara menurut aku. Jadi balik lagi karena di MMTC TV udah sering kayak gitu kan, sering ngobrol-ngobrol juga. Iya, jadi mentalnya udah kelatih gitu loh, nggak grogi gitu loh. Sun mau nih. Aku mau juga. Boleh. Sun banget. Semoga ya nanti. Amin. Nanti di request aja. Takut. Nah, balik lagi nih. Kalau komik itu ya seperti aku bilang tadi kan, kayak ya merangkul anak MIK lah supaya anak MIK ini ada tujuannya gitu loh. Pas tamat dari kampus kayak aku mau ini deh, jadi kerja ini deh. Pokoknya ada deh tujuannya gitu. Ditujukan untuk anak MIK. Nah, tapi kalau UKM ini kayak kan UKM ada beda-beda kan, ada radio untuk ke radio, kayak untuk gimana maksudnya? Untuk pengolahan pengembangan skill kita. Nah, kalau di TV itu kan kayak ya aku juga berita juga ya, anak MIK kan emang untuk berita. Ya nggak sih, nggak bisa milih kan? Betul. Bisa kalau MIK bisa. Kalau MIK sama animasi Gentek tuh bisa. Tapi kalau penyiaran enggak. Nah, tapi aku kan nggak bisa teknik. Aku juga nggak kayak skillku nggak ada di produser gitu loh kak, di program. Nah, jadi aku milih ke berita. Soalnya aku pengen ngembangin skillku. Soalnya aku juga suka kan ngomong-ngomong di depan pas presentasi di kelas. Kok enak gitu. Kok enak gitu. Enak banget ya. Candu. Ya, jadi makanya ya udah sih aku berita aja. Jadi ada ya dikembangin lah skillnya lagi. Nah, tau jadi reporter juga kan. Beneran. Amin. Kan kemarin ini reporternya di mana? Yang di Balai Kota Yogyakarta. Di Sana Merdeka. Amin banget. Amin. Tapi kalau misalnya di komik itu kamu dapetinnya tuh lebih ke pengalaman atau lebih ke pengalaman dari segi kepemimpinan, maksudnya kayak dari kamu bekerja bersama atau gimana? Nah, tapi aku di komik kemarin enggak ini sih. Kamu bagian apa sih? Aku PJ sih. Penanggung jawab doang. Penanggung jawab. Ya itu doang sih. Cuman ntar nanti pasti kedua nih aku jadi acara. Jadi kayak di switch gitu loh. Jadi kayak dibeda-bedain biar tahu nanti tahun depan gimana ngolahnya gitu loh. Berarti kurang lebih Hima sama
UKM itu sama lah ya. Sama beda-beda punya proker. Iya, tapi beda-beda dikit gitu lah pokoknya. Kalau IMA tuh lebih ke jurusan, kalau misalnya UKM tuh lebih ke semuanya. Pengembangan diri kita, skill kita. UKM sama IMA itu penting. Santai. Aku kaget tadi ada yang jatuh. Oh, siapa tuh? GWS. Jadi kesimpulan buat topik kita kali ini apa tuh? Kalau dari aku ya, Nay. Iya. Kalau dari aku tuh kita kuliah memang yang paling utama itu ya akademiknya. Tapi non akademik juga perlu. Karena di non akademik itu kita bisa dapetin hal yang nggak bisa kita dapetin di akademik. Iya, sih? Real, bener. Iya kan? Bener. Kayak misalnya kita kayak Mika gitu, kita belajar tentang PR tiap hari. Tapi kita nggak tahu nih kalau misalnya di tempat lain tuh ada juga loh yang kayak gini yang gitu. Yang bisa kita gapai juga kan. Terus juga relasi itu penting. Bener banget sih menurutku. Terus kita juga bisa dapat banyak temen juga kan dari cutting juga, dating, sangkatan, jodoh juga bisa dapat mungkin. Banyak yang kayak gitu. Banyak sih. Salah satunya mana? Nggak tahu sih. Ya. Ada pokoknya. Sun. Pas kutunggu loh. Enggak. Bercanda. Jadi gitu sih. Pokoknya buat teman-teman mungkin yang kupu-kupu apa kura-kura yang nggak bisa diikutin lah ya. UKM gitu. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya kalau emang nggak mau ikutin. Nggak masalah sih sebenarnya, enak-enak aja kok. Karena setiap orang kan mengembangkan dirinya tuh punya jalannya sendiri juga. Tapi jangan lupa juga akademik diusahain lagi biar dapat nilai-nilai yang ya bisa membanggakan kedua orang tua juga dan bisa kum. Amin cum laude. Oke, kita udah panjang banget ya ngomongnya. Panjang banget nih, udah berapa menit? Sumpah, ini udah jam 2 malam nih. Iya. Jadi aku mau tahajud. Oh, nggak bisa dong. Iya. Yaudah, tidur dulu. Kita tutup aja lah ya podcast kali ini. Boleh. Kemarin kalau Tere sama Gia itu ada pantun gak sih? Aduh, mateks lagi. Masa? Oh, kemarin apa ininya? Yang mana? MMTC selalu di hati kan, yang di hati ada. Kalau kita beda. Apaan tuh? Aku juga nggak tahu sih, kamu ada pantun gak? Nggak ada. Nggak apa sih, pokoknya nggak seru nih, kita nggak seru, nggak ada pantun, nggak ada persiapan. Ya, apa sekali. Ya? Coba dipikir dulu. Tapi aku tahu Nan. Apaan kalau Tere kemarin sama dia kan MMTC selalu di hati. Karena yang di hati ada matekstosi. Kalau aku ada lagi. Apaan tuh? Matekstosi selalu di hati. Cakep. Karena matekstosi bikin happy. Anjay. Sun mateks sun. Minimal chat kenapa aku. Kenapa sih harus mateks gitu? Kenapa? Ya banyak aja gitu loh. Buaya. Banyak buaya. Takut. Iya sih, takut. Bercanda mateks. Yaudah. Oke, terima kasih ya Mikers udah dengerin kita. Mungkin di next time kita bakal ketemu lagi bareng aku Wilona dan aku Nanda di Kesmik ngulik asik bareng Kesmik. Dadah.